Pernah gak sih kalian dipintai tolong sama tetangga? Cantik lagi. Tapi dari situ kalian malah terlibat dalam skenario mengerikan para gangster yang melibatkan wanita itu. Hal itu dialami oleh Ryan Gosling di film Drive. Film yang dirilis tahun 2011 ini mengisahkan tentang seorang pria yang sangat handal dalam mengemudi. Ia kerap disewa oleh para kriminal agar bisa lolos dari kejaran para polisi. Suatu saat, ia jatuh hati pada seorang wanita. Namun justru itu yang mengantarkannya pada sebuah skenario kematian yang sudah diatur oleh para gangster. Mampukah ia lolos dari skenario tersebut dan bisa melindungi pujaan hatinya? Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke cerita. Let's get it. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang melakukan negosiasi di telepon. Diketahui ternyata ia disewa untuk misi pelarian 2 orang penjahat yang akan merampok sebuah toko elektronik. Sambil menunggu, ia mendengar interkom polisi dan terus mengamati laju polisi di area tersebut. Singkat cerita, misi pelarian pun dimulai. Sambil mendengar lewat radio, dengan cerdik ia selalu mampu berada 1 langkah di depan polisi. Tak lama, pengejaran udara dimulai. Namun lagi-lagi ia mampu bersembunyi di bawah jembatan. Dirasa belum aman, ia segera pergi dari tempat itu. Dari radio mobilnya, ia mendengar ada pertandingan baseball yang sedang berlangsung live dan akan segera berakhir di area tersebut. Ia pun segera pergi ke sana. Ia berhasil lolos dengan membaur di keramaian. Dan film pun dimulai. Di film Drive, kita memang gak diberitahu ya nama dan asal-usul pria ini. Kita sebut saja Ryan. Ia tinggal di sebuah apartemen seorang diri. Ya selayaknya orang normal, ia juga punya tetangga. Ia juga bekerja sambilan sebagai seorang stuntman di film-film laga. Scene berlanjut di sebuah minimarket. Ryan yang tengah berbelanja keperluan sehari-hari melihat tetangganya di sana. Dan saat hendak pulang, ia melihat tetangganya yang tadi tampak mendapat masalah, di mana mobil yang ia gunakan terlihat mogok. Singkat cerita, Ryan pun mengantarnya pulang. Diketahui wanita tersebut bernama Irene dan seorang putra bernama Benicio. Terjadi sedikit obrolan di antara mereka. Ryan bertanya kemana ayahnya. Irene pun menjawab kalau ia tengah di penjara. Ryan pun menjelaskan bahwa ia bekerja di bengkel dan part-time sebagai seorang stuntman di film-film laga. Tak lama Ryan pun pergi. Scene berpindah di sebuah toko pizza di mana ada Shannon. Dia adalah pemilik bengkel tempat Ryan bekerja, dan Bernie, seorang mafia di area tersebut. Shannon meminta bantuan modal untuk membuka tim balap mobil yang ia yakini bakal sukses karena ia memiliki supir yang sangat handal, yakni si Ryan tadi. Tak lama datang Rino, rekan Bernie sesama mafia. Bernie pun meminta Shannon untuk membawa Ryan. Ia ingin melihat skillnya secara langsung. Dan Bernie tentu tampak tertarik. Terjadi kesepakatan antara mereka dan kerjasama pun dimulai. Selang beberapa waktu, Irene datang ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya di mana Ryan bekerja di tempat tersebut. Tentu Ryan sangat senang akan hal itu. Dikarenakan tempatnya full, mobil Irene terpaksa harus menginap beberapa hari di tempat itu. Irene berencana pergi menggunakan taksi, namun pemilik bengkel menawarkan agar Ryan mengantarnya pulang, mengetahui bahwa mereka adalah tetangganya juga. Di perjalanan, Ryan mengajaknya berjalan-jalan, menunjukkan hal-hal indah pada mereka. Irene merasa sangat bahagia, terutama melihat Benicio yang menyukai sosok Ryan. Lambat laun, seiring berjalannya waktu,
going to. I'm not doing anything this weekend. Timbul benih-benih cinta di antara mereka. Di sisi lain, Bernie dan Nino datang mengunjungi bengkel Shannon. Tentu ia ingin mengetahui sudah sampai mana bisnis mereka berjalan. Ya, tampak semua berjalan lancar. Kembali ke Ryan dan Irene. Seorang pengacara datang. Irene menjelaskan bahwa suaminya akan segera dibebaskan seminggu kemudian. Tentu Ryan shock. Dalam diam, ia pun bisa memahaminya. Seminggu kemudian, diadakan pesta penyambutan di rumah Irene. Ryan yang tengah merakit mesin merasa terganggu akan kebisingan di tempat itu. Ia memutuskan untuk pergi ke bengkel. Sampainya di luar, ia melihat Irene tampak duduk di luar kamar. Tak lama, suami Irene keluar bersama Benicio. Benicio ternyata banyak bercerita tentang kebaikan Ryan pada ayahnya. Suami Irene berterima kasih pada Ryan karena sudah banyak membantu mereka. Selang beberapa waktu, Ryan mendapati ayah Benicio tampak babak belur dihajar oleh orang yang tak dikenal. Ayah Benicio bernama Standar. Ia menjelaskan bahwa ia pernah meminjam uang pada seorang mafia sebesar $1.000 untuk uang keamanannya saat ia berada dalam penjara. Namun, saat telah keluar, utangnya malah bertambah menjadi $10.000. Tentu ia tak mampu membayarnya. Sebagai gantinya, ia dipaksa untuk merampok, namun ia menolak. Ia juga menjelaskan mereka akan menyakiti Benicio dan Irene. Ryan yang merasa kasihan pada mereka pun membuat kesepakatan pada si mafia. Ia akan membantu Standar merampok di sebuah rumah penggadaian. Namun, setelah itu utang Standar harus lunas dan jangan pernah ganggu keluarga mereka. Dan, deal. Ryan pun mencuri mobil dan bersiap di kemudi. Sementara Standar dan rekan wanitanya masuk dan memulai aksinya. Sembari menunggu, Ryan merasa ada yang mengitari mobilnya. Namun tak lama, rekan wanitanya keluar. Setelah itu, Standar. Namun, sontak Ryan pun langsung kabur. Dan benar, mobil yang mengitarinya tadi langsung mengejarnya. Dengan skill mengemudinya, ia pun berhasil lolos. Diketahui, tas itu berisi $1 juta. Merasa ada yang aneh, Ryan pun memaksa wanita itu untuk berbicara jujur. Ternyata mereka hanya umpan. Para mafia bermaksud merampok uang mereka kembali setelah mereka mampu lari. Ia juga membeberkan bahwa ia disuruh oleh pria bernama Cook. Ryan pun memintanya untuk mengantarnya ke tempat Cook berada. Namun saat hendak pergi, tempat mereka sudah dilacak melalui handphone wanita itu. Dan Ryan pun kembali ke bengkel dan mengobati luka-lukanya. Ia juga menceritakan kejadian tadi pada Shannon. Singkat cerita, Ryan pun memburu Cook. Ia menginterogasinya siapa dalang dari semua ini. Dengan sedikit ancaman, Cook pun mengatakan bahwa Nino lah bosnya. Ia memintanya untuk menelepon Nino. Ryan meminta untuk datang dan ambil uangmu. Setelah itu semua selesai. Namun Nino menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ryan. Ryan kemudian mendatangi Irene dan mengajaknya keluar. Ia pun menjelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi dan hal yang telah menimpa suaminya. Ryan bermaksud untuk memberi uang $1 juta tersebut dan menyuruh Irene untuk pergi meninggalkan kota. Namun, ia menolak. Sampai di sebuah lift. Ternyata anak buah Nino. Ryan dengan tenang dan berpura-pura tidak tahu. Lalu
Ryan pun menanyai Shannon kenapa mereka bisa tahu apartemennya dan Erin. Ternyata Shannon memberitahu Bernie, padahal Nino adalah rekannya Bernie. Ryan pun meminta Shannon untuk segera pergi dari kota ini. Jelas mereka dalam bahaya sekarang. Bernie pun meminta Nino untuk mengambil uangnya saja, lalu melepaskan mereka. Namun Nino menjelaskan hal yang mengejutkan. Ternyata uang yang ia coba curi dari Pegadaian adalah uang mafia besar asal Philadelphia yang mencoba mensabotase lewat standar kala itu. Takut namanya bakal terungkap, ia pun tak ada pilihan lain selain membunuh semua orang yang terkait akan hal ini, termasuk Cook yang saat itu sedang di sana. Selanjutnya, Bernie datang mengunjungi bengkel. Tampak Shannon hendak pergi meninggalkan kota. Sebenarnya, Bernie menyayangkan hal ini, namun Shannon harus mati agar rahasia tetap terjaga. Selang beberapa waktu, Ryan datang ke bengkel. Ia mendapati Shannon sudah tak bernyawa. Diliputi kesedihan dan kemarahan, ia pun pergi dan memburu Bernie dan Nino. Target awalnya Nino. Sambil menggunakan topeng stuntman, ia membuntuti dari belakang. Sampai di jalan sepi, di tepi pantai, ia pun membantai Nino. Selanjutnya, Ryan menelepon Bernie, memberitahunya bahwa Nino sudah tewas. Bernie mengajak ketemuan Ryan besok di sebuah restoran untuk mengakhiri masalah ini. Keesokannya, Ryan datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Bernie pun membuat kesepakatan. Berikan uangnya, kau dan wanita itu akan aman. Ryan pun menyerahkan uang tersebut. Namun, Ryan pergi meninggalkan Bernie berserta uangnya. Irene datang mengunjungi kamar Ryan, namun Ryan sudah pergi jauh meninggalkan kota. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini. Saya pastikan ke depan akan ada video yang lebih keren. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.